Pemirsa, pencuri raket padel di sebuah lapangan olahraga di TPS Simatupang, Jakarta Selatan terungkap setelah polisi menelusuri penjualan barang curian melalui media sosial. Pelaku yang menjual raket secara online berhasil ditangkap setelah petugas menyamar sebagai pembeli. Kamera pengawas merekam seorang pria berpakaian serba hitam masuk ke area lapangan padel di kawasan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku terlihat duduk sejenak sebelum mengambil raket padel senilai 7 juta rupiah. Usai menerima laporan korban, polisi menelusuri toko penjualan online dan menemukan raket dengan ciri-ciri identik yang dijual secara online. Petugas lalu menyamar dan mengatur pertemuan dengan penjual di kawasan Pesanggerahan. Pak, sekarang raketnya di mana padelnya? Yang dijual pertama, yang ini. Setelah diperiksa, penjual mengaku sebagai pelaku pencurian dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum. Pelaku berusia 19 tahun, diketahui masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kan kalau pelaku itu setelah melakukan pencurian barang itu biasa langsung diposting tuh. Nah, kalau kami mencari di marketplace ternyata ditemukanlah ada yang memposting raket padel yang mirip dengan raket milik korban. Setelah kami koordinasi dengan korban, yang memang benar ternyata raket yang diposting oleh pelaku ini adalah raket milik korban. Langsung kami melakukan DM kepada si terduga yang mencuri ini dan dibalas, dan kami janjianlah untuk melakukan pembelian raket tersebut. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ya, pemirsa, selain menimbulkan banyak korban jiwa dan juga harta benda, bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara juga menghadirkan kisah pilu. Tidak sedikit dari korban ada yang terpisah dari keluarga, bahkan kehilangan orang tercinta. Seorang bocah laki-laki 10 tahun kini harus rela menerima kenyataan hidup sendiri bersama pengungsi lainnya di Gedung Serbaguna Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dengan menyantap makanan seadanya di pengungsian, bocah malang ini lebih memilih diam ketika para pengungsi lainnya mencoba menanyakan tentang jati diri dan keluarganya. Meski tetap memilih diam sembari menyantap makanannya, namun tampak dari raut wajahnya yang penuh tatapan kosong seakan mengisyaratkan tengah menahan suatu trauma mendalam yang tak ingin dia ceritakan kepada siapapun. Sementara itu, pasangan suami istri lanjut usia yang juga tinggal di pengungsian kini menjadi teman bagi bocah tersebut dan tidak mengetahui asal-usul si anak. Saat mereka bertemu, kondisi si anak dalam keadaan sakit dan penuh luka. Pasutri tersebut berinisiatif membawa si anak ke posko pelayanan kesehatan yang didirikan TNI. Warga mana, Bu? Nggak tahu kita, nggak ada dikasih tahu dia warga mana. Orang tuanya pengakuan dia? Nggak ada dia ngomong, cuma dia yang tahu. Nek, udah itu aja saya tanya. Kau sama nenek? Nggak tahu, nggak mau dia jawab. Jika kondisi telah membaik, pasangan suami istri itu akan membawa si anak pulang bersama mereka dan mengupayakan mencari pihak keluarganya. Puluhan warga di pengungsian Gor Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mulai terserang berbagai penyakit. Mereka pun mengeluhkan minimnya ketersediaan air bersih. Inilah kondisi terkini di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, di mana ratusan pengungsi yang terdampak banjir bandang dan longsor hidup dengan fasilitas terbatas. Para pengungsi mengeluhkan soal ketersediaan air bersih yang sangat minim. Kondisi ini diduga menjadi pemicu meningkatnya keluhan kesehatan pengungsi, seperti demam, diare, dan gatal-gatal yang mulai dialami sejumlah warga. Obatnya yang sakitnya kan tuh batuk, demam, pilek, jadi itulah penyakit ringan. Iya, kondisi air bersih nggak ada, nggak mencukupi, ada, cuman nggak mencukupi. Sementara petugas kesehatan mencatat sejak Rabu lalu sudah ada 65 orang yang sakit. Terjangkit pada masyarakat itu demam, batuk, pilek, gatal-gatal, diare. Para pengungsi pun mengaku masih membutuhkan selimut karena sebagian masih tidur di atas terpal sehingga jika hujan mereka merasa kedinginan.
Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi Ainus melaporkan. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, polisi membongkar upaya penyelundupan narkotika jenis ganja dengan modus memanfaatkan momen bencana alam di Sumatera. 2 orang kurir ditangkap saat membawa puluhan kilogram ganja menuju Sumatera Barat. Penyergapan ini dilakukan oleh tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat di wilayah perbatasan Pasaman Barat. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 98 kg daun ganja kering siap edar yang disembunyikan dalam bagasi mobil. Kedua kurir mengaku membawa ganja dari wilayah Panyambungan Sumatera Utara menuju Padang, Sumatera Barat. Dan untuk mengelabui petugas di jalur pemeriksaan, pelaku mengaku sebagai relawan bencana. Kita ketahui mau pergantian akhir tahun, mereka sengaja melihat, mereka sengaja memanfaatkan waktu bencana ini. Mereka pikir kepolisian ini tidak semuanya tumpah dilakukan pertolongan terhadap masa bencana, tapi kami menugaskan tim khusus kami untuk tetap memonitoring. Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian digelandang ke Mapolda Sumatera Barat. Dan untuk mencegah peredaran lebih lanjut, puluhan kilogram ganja tersebut langsung dimusnahkan di halaman Mapolda Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah 3 pekan kelangkaan BBM belum teratasi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Berbagai kisah lucu dan haru pun terekam saat warga berjuang mengantri mendapat BBM di SPBU. Berbagai kisah lucu dan haru menjadi pemandangan keseharian warga saat mengantri mendapatkan BBM di SPBU pasca bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah warga rela makan di atas motor sambil mengantre BBM. Sementara demi mendapatkan BBM, seorang pria nekat menerobos antrean warga meski dengan resiko menjadi bahan ejekan. Lain halnya dengan wanita yang satu ini, karena tak kuat mengantre berjam-jam, wanita tersebut pingsan di tengah antrean karena kelelahan. Beruntung petugas sigap mengevakuasi wanita tersebut yang nyaris jatuh dari sepeda motornya. Kami harap kepada Bapak Pemerintah atau Bapak Bupati, kalau mau buka ya atau membagi BBM jangan satu-satu, ya. Kalau bisa buka 5-5-nya, yang di Purba, yang di Godang, yang di Galoga, yang di Korsi dan yang di Pasar Lama, ya. Saya yakin penumpuan tidak akan ada, Pak, ya. Ini Pak, masyarakat ini butuh BBM, Pak. Ya, dengarkan suara masyarakat kita ini. Krisis BBM di berbagai daerah terdampak bencana sudah berlangsung selama 3 pekan. Ketersediaan BBM tak mencukupi karena kuotanya terbatas. Entah sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir meski perbaikan akses jalan yang memutus jalur distribusi BBM terus diperbaiki pemerintah.